Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan menyelesaikan bab nomor 62 yang ada di halaman 133 yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu tentang memperbanyak kuah makanan untuk dibagikan kepada para tetangga. Hadis yang akan kita baca adalah hadis nomor 114 yang ada di halaman 135. Hadis ini serupa tapi lebih ringkas dibandingkan hadis sebelumnya karena sama-sama dari sahabat Nabi SAW yang dikenal dengan Abu Dzar. Siapa? Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar. Jadi Nabi SAW ketika akan menyampaikan nasihat, biasanya orang yang dinasihati dipanggil dulu. Dipanggil namanya supaya dia fokus dengan apa yang akan disampaikan. Jadi ketika kita akan menasihati seseorang, ketika kita akan ngajar, itu kita perlu memastikan dulu orang yang di hadapan kita itu sudah fokus. Begitulah cara mengajar yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau belum fokus, kita jadikan mereka fokus dulu. Jadi jangan sampai kita ngomong kayak ngomong dengan tembok. Ya, kita ini ngomong dengan orang, bukan ngomong dengan tembok. Tembok itu benda mati, orang itu makhluk hidup. Maka Nabi SAW sebelum menyampaikan nasihat kepada Abu Dzar, beliau memastikan dulu bahwa Abu Dzar ini sudah fokus, sudah konsentrasi, sudah menyimak. Maka dipanggil, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Setelah Abu Dzar fokus, baru Nabi SAW sampaikan nasihat. Apa kata beliau? Idza tabakhta maraqatan fa'aktsir ma'al maraqah. Kalau kamu masak daging, perbanyaklah kuahnya. Masih ingat kemarin? Kenapa Nabi SAW menyebutkan daging? Apa coba? Karena aromanya lebih wangi ya, dibandingkan masak terong. Terong itu nggak ada aromanya. Ya, kalau masak daging itu aromanya kemana-mana. Maka Nabi SAW sebutkan contohnya apa? Daging. Kalau kamu masak daging, perbanyaklah kuahnya. Perbanyaklah kuahnya. Terus apa wahai Nabi? Wa ta'ahad jiranaka aw iqsim fi jiranika. Setelah kamu perbanyak kuahnya, maka bagi-bagikanlah kepada tetangga-tetanggamu. Apanya yang dibagikan? Dagingnya apa kuahnya? Kuahnya. Kalau tetangga protes, kalau tetangga protes, kok cuma dikasih kuahnya? Jenengan masak jangan bening, sing dibagi kur banyu netok, berarti betul-betul bening. Kalau tetangga kita protes, ya jangan kemudian mengatakan wah orang tahu nggak tahu berterima kasih, jangan. Tapi kita siasati seperti yang kita sampaikan kemarin. Kalau memang dagingnya cuma sedikit, maka kita banyak isi yang lainnya selain daging. Ya, yang kira-kira terjangkau harganya. Bisa tempe, bisa tahu, bisa terong, bisa apa lagi? Ya macam-macam lah. Ya, tanya saja sama ibu-ibu rumah tangga yang pintar masak. Sehingga ketika kita bagikan itu, yang kita bagikan adalah bukan hanya kuahnya saja, tapi ada isinya. Jadi beginilah Rasul SAW mengajarkan
keakraban hubungan kita dengan tetangga kita. Jadi kalau sampai tetangga kita itu mencium bau masakan kita, walaupun itu hanya mendoan. Mendoan itu kan kalau digoreng kan luar biasa. Baunya itu membuat perut keroncongan. Walaupun cuma mendoan saja, kalau kita bisa berbagi maka kita bagi. Ya. Jadi jangan kita ini menjadi manusia-manusia yang cuek, yang nggak peduli bagaimana kembang kempisnya hidung tetangga kita yang mencium bau masakan kita. Jangan tidak peduli. Ya. Nabi SAW memberikan alternatif kuah karena apa? Karena nggak butuh sesuatu yang mahal, cuma nambah apa? Air aja. Jadi Nabi SAW itu seakan-akan memberikan keterangan kepada kita, jangan menyerah dengan keadaan. Jangan pasrah dengan kekurangan kalian. Kalian bisa tetap berbagi walaupun dengan sesuatu yang dianggap remeh, yaitu kuah. Ya. Jadi kita ini dididik oleh Nabi SAW untuk tidak menyerah dengan kekurangan kita. Kalau memang gak bisa berbagi dagingnya, ya kuahnya. Syukur-syukur sama dagingnya sekalian. Ya, maka mari sama-sama dari kita berpikir, kapan saya terakhir berbagi dengan tetangga saya? Kapan? Coba difikirkan masing-masing dari kita. Jangan-jangan ada yang terakhir berbaginya 3 tahun yang lalu. Ketika pindah rumah. Hanya sekedar untuk apa? Syukuran. Ngasih tahu yang lainnya saya tinggal di sini. Setelah itu nggak pernah berbagi lagi. Ini tetangga model apa? Ya. Ayo kita latihan berbagi semampu kita. Semampu kita. Kalau kita punya pohon buah misalnya, ya, baru panen rambutan atau panen apa? Mangga atau panen apa? Bagikan sama tetangga. Minimal itu kan nggak modal gitu loh. Cuma ada pohon berbuah, kita bagikan. Ya. Sehingga tetangga kita nggak perlu untuk nyuri, ya, karena kita nggak pernah berbagi kepada dia. Maka inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.